Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami berdua dapat menjumpai Anda kembali tentunya dalam program Kampungku. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi unik dan menarik tentunya dari beragam daerah yang ada di Sumatera Selatan. Betul sekali, dan juga kami ingatkan untuk pemirsa di rumah yang ingin kampungnya kami ekspos bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Dan juga Vio tentunya harus selalu menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Baik, dan untuk yang pertama ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat satu olahan yang menarik ya Yon ya. Betul sekali, tepatnya di Kota Batu Raja, yang mana kalau misalnya olahan kerupuk itu dibuat menggunakan daging ikan, ini uniknya dibuat menggunakan kepala ikan dan juga tulang ikan, Vio. Baik, karena memang kalau berbicara soal pandemi, inovasi itu memang harus dilakukan oleh masyarakat ya, untuk mencari penghasilan sampingan dan memanfaatkan mungkin yang barang-barang sisa bisa menjadi barang yang berguna. Karena kalau dan bernilai biasanya ekonomis. itu kepala ikan dan tulang ikan itu biasanya dibuang ya, dan ini tapi bisa kali diolah. ini kepala ikan dijadikan sebagai kerupuk, terus tulang ikan dijadikan sebagai cemilan crispy. Betul. Bagaimana informasi selengkapnya, ini dia untuk Anda di rumah. Inilah kawasan Bakung Batu Raja, tepatnya terletak di Jalan Veteran, Kelurahan Kemalaraja, Kecamatan Batu Raja Timur. Kawasan ini terletak di pusat kota Batu Raja. Berbagi, saling membantu, dan menjaga silaturahmi antar tetangga diakui sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tidak heran, berkunjung ke kawasan ini terasa tinggal di kampung sendiri. Warganya ramah terhadap pendatang. Kamu 12. Naik berapa saranda? Satu dosen. Satu hal yang menarik dari kampung ini adalah terdapat rumah produksi makanan khas Batu Raja dengan ikan sungai menjadi bahan utama. Seperti ikan gabus dan seluang. Salah satu yang paling favorit adalah olahan tulang ikan gabus. Kepala ikan gabus utuh diolah menjadi kerupuk dan tulangnya diolah menjadi cemilan crispy. Kelebihannya, selain rasanya yang sedap dan renyah, olahan ikan ini akan tetap renyah hingga hitungan bulan. Hal inilah yang menjadikan camilan ini menjadi oleh-oleh khas bumi Sebimbing Sekundang. Cuman keras. Ini kan ya Puri, gak sampai vakum. Di sini, Bang. Sama makan santai. Jangan sampai ketahuan makan wek. Yuk, biasa wek. Nah, Puri, bagian kamu nyingok tuh. Nah. Iya, manis. Peminat olahan ikan khas Batu Raja kini sudah sampai hingga provinsi tetangga. Usaha rumahan ini mampu menghabiskan 50 kg kepala ikan gabus dengan rata-rata omset per bulannya mencapai 15 juta rupiah. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Pasang surut pun pernah dilalui. Dengan memanfaatkan sumber potensi daerah, usaha olahan ikan ini dapat terus bertahan. Dengan terus berinovasi, menghasilkan olahan ikan lainnya. Antara lain, seluang crispy, kerupuk kepala ikan gabus, tulang ikan gabus crispy, pempek, dan abon ikan. Harganya pun ramah di kantong, mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah. Jadi mulai dari ikan seluang crispy, jadi ikan yang asli dari Sungai Ogan. Sumbut ugan crispy, kami olah lagi menjadi cemilan kerupuk ikan sungai. Nanti ada produk turunannya olahan dari ikan gabus, jadi banyak macam-macamnya. Tapi kami pastikan produk ini hanya ada di kami, satu-satunya orisinil dari asli dari ayah Ugan. Jadi kan biasanya kalau ikan gabus itu dagingnya baik yang diambil, diolah jadi pempek. Di sini itu unik. Jadi bukan cuma daging ikan gabus, tapi kami kepala gabus juga kami olah. Termasuk yang terbaru ini olahan tulang ikan gabus. Jadi kalau kepala gabus jadinya kerupuk kepala gabus. Ini yang original, ini ada yang pedas.
Nah, yang tulang ikan gabus juga kami buat jadi tulang ikan gabus crispy. Kreasi olahan ikan semakin digemari. Nikmat disantap, juga menjadi alternatif oleh-oleh ciri khas dari Batu Raja. Kalau rasanya sangat sesuai dengan lidah kita, apalagi lidah Ogan. Nah, karena apalagi kalau ini untuk oleh-oleh, untuk kerabat kita, keluarga kita luar kota, biasanya mereka akan ngulang, akan lagi-lagi karena rasa kalau kita kirim ini rasa mereka balik kampung. Hari ini beli apa ini, Bu? Hari ini kita beli tempoyak sama ikan sumbut. Itu cocoknya, cocolannya. Jadi ikan goreng, sumbut dicocol dengan sambal tempoyak. Masa pandemi bukan penghalang untuk berkarya. Selagi ada kemauan dengan keyakinan dan inovasi kreatif menjadi modal utama dalam mengembangkan usaha. Wah, kalau dilihat dari bentuknya itu tidak ada beda sama sekali dari kerupuk yang diolah Iya, betul. menggunakan daging ikan sendiri ya, Vio. Betul. Mungkin rasanya memiliki keunikan tersendiri ya. Betul. Dan ketahanan bisa sampai berbulan-bulan. Artinya ini cocok sekali untuk dijadikan oleh-oleh ya. Jadi kalau seandainya pulang dari Batu Raja bisa bawa oleh-olehnya tadi. Betul Kerupuk sekali. dari kepala ikan Dan tulang ikan. dan tulang ikan. Baik, nah pemirsa, kalau saat ini kalau kita berbicara mengenai komoditi karet, itu memang harganya sangat fluktuatif ya. Betul. Bisa kadang-kadang turun tapi banyak, kadang-kadang naik tapi banyak turun ya. Turunnya juga. Nah, inilah yang menyebabkan masyarakat mencari inovasi lain untuk menanam atau memanfaatkan kebun karet mereka. Betul sekali. Seperti salah satunya yaitu di Kabupaten Musirawas yang mana masyarakatnya ini mulai menanam jeruk. Betul sekali. Jadi di Musirawas Utara maksud kami, mereka memanfaatkan lahan mereka untuk menanam jeruk sebagai penghasilan sampingan sembari menunggu karetnya bisa disadap. Betul itu. sekali. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Sebutan Kampung Jeruk memang layak disematkan di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Julukan itu seakan sudah melekat dan menjadi slogan saat memasuki desa yang masih asri ini. Sebagai desa yang dikaruniai lahan dan luas dan subur, menjadi modal utama bagi warga desa untuk dapat bercocok tanam. Kondisi itu didukung warga desa yang mayoritas merupakan petani, sehingga berpengalaman dalam pemanfaatan dan pengolahan lahan. Semula, untuk dapat mendongkrak perekonomian, warga mayoritas berkebun karet. Namun seiring berjalannya waktu dan tak menentunya harga, membuat sebagian warga mulai beralih dan mencoba untuk mengambil peruntungan dari budidaya jeruk manis. Petani mulai merasakan legitnya keuntungan dari berkebun jeruk. Bahkan di saat pandemi COVID-19, pundi-pundi rupiah terus mengalir. Jeruk dipercaya dapat meningkatkan imun karena kandungan vitamin C yang dimilikinya. Selain rasanya yang segar, yang mudah dijadikan olahan untuk makanan dan minuman. Sudah berapa lama Kak, kebun ini? Kalau kebun sudah 7 tahun. Sudah 7 tahun ini ya? 7 tahun ini. Yang ini yang baru ini. Sejauh ini cuman hasilnya Kak? Kalau hasil agak lumayan, tapi belum maksimal lah. Di sini kira-kira berapa luas lah untuk kebun jeruk? Kalau di sini kurang lebih sekitar 10-an hektar lah, tapi misah. Puluhan hektar ya? Iya. Tapi misah deh, tidak Misah. satu tempat berarti ya? Sebelah sana lagi, masih ada lagi. Tidak fokus di kok tempat berarti ya? Ini ada. Misalnya 2 ton atau 3 ton, nah kita ini berapa rombongan itu? Sekali panennya dapat berapa ton gitu? Kan sampai Berapa ton? 4 ton. 4 ton Pak. Iya. 3 ton, 4 ton ini yang paling sekitar 2 ton lah. Jeruk bagi warga Desa Terusan adalah penyambung hidup. Setiap butir jeruk bermakna harapan bagi warga desa sekitar. Hampir 200 hektar taman jeruk yang diaman oleh masyarakat Desa Terusan.
Dengan untuk penghasil jeruk, masyarakat Terusan bisa membantu ekonomi, apalagi dalam situasi pandemi COVID ini tadi. Alhamdulillah, masyarakat Terusan tidak terasa Dampaknya dampaknya dengan pandemi COVID tadi, dengan adanya Kebun jeruk di Desa Terusan, Kecamatan Karangjaya sejatinya sangat membantu perekonomian warga yang ada di Desa Terusan. Dari Muratara, Leo Murat, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Wah, Vio, kalau ngelihat jeruk itu bawaannya langsung haus. Betul sekali. Apalagi mungkin memang jenis jeruk yang ditanam juga memang jeruk yang manis ya. Kalau beli jeruk di pasar aja itu udah seger banget makannya, apalagi kalau makan langsung di kebun jeruk. Betul. Luar biasa, pasti lebih seger lagi ya. Baik pemirsa, masih ada beragam informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Kampungku. Selamat datang di Corona Fashion Show. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri, dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Mengkaji ajaran-ajaran Islam bersama Ustadz dan Ustazah ternama, menelaah makna, menguatkan iman dan tauhid sebagai tuntunan kehidupan. Saksikan dakwah TVRI dan dakwah keliling setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah Vio, kalau misalnya di bulan Januari dan Desember ya, itu pasti sangat terkenal dengan namanya musim buah. Betul. Apalagi kalau misalnya berkunjung ke Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang,
masyarakat yang berasal dari luar kota itu pasti langsung menuju ke daerah Kuto untuk beli buah yang mana biasa disebut sebagai raja buah. Betul, raja buah, yaitu durian. Siapa sih yang tidak kenal dengan durian? Dan mayoritas masyarakat juga penyuka durian. Tapi kali ini berbeda, kita akan melihat langsung ke kebun durian, di mana pemilik durian ini langsung kalau bisa dibilang menunggu durian runtuh siang hingga malam, karena memang takut dicuri orang, pertama. Terus juga kalau memang durian runtuh ini berarti kan duriannya itu langsung benar-benar matang jadi memang matangnya itu istilahnya tidak dipaksa begitu. Betul, ya. tidak Karena melalui sesuatu karbit yang dipaksa itu tidak baik. Baik, kita akan melihat ini bagaimana keseruan untuk menunggu durian runtuh. Informasi selengkapnya untuk Anda di rumah. Musim penghujan merupakan musimnya buah-buahan. Kita takkan sulit menemukan berbagai macam buah di musim penghujan seperti saat ini. Salah satunya ialah buah durian, si raja buah. Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu wilayah penghasil buah durian. Kali ini kita akan ke Desa Rantau Panjang Ulu, Kabupaten Ogan Ilir yang berjarak kurang lebih 70 km dari kota Palembang, ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Dulu, ke Desa Rantau Panjang Ulu ini hanya bisa ditempuh melalui jalur sungai. Namun kini sudah bisa ditempuh melalui jalur darat, baik melalui Tanjung Raja ataupun melewati Jalan Pegayut dari Jakabaring. Di musim buah-buahan seperti saat ini, warga Desa Rantau Panjang Ulu yang memiliki kebun durian mempunyai kebiasaan baru, yakni menunggui durian runtuh siang dan malam, bergantian sesama anggota keluarga agar tidak dicuri orang. Menurut Fatul Korib, salah seorang warga Desa Rantau Panjang Ulu, kegiatan menunggui durian runtuh di kebun ini telah berlangsung sejak pertengahan bulan Desember yang lalu. Warga desa tidak memetik langsung dari pohonnya, tetapi lebih memilih menunggu durian yang runtuh atau jatuh ke tanah. Bukan tanpa alasan, karena akan berpengaruh pada kualitas panen durian selanjutnya. Ditambahkan Korib, dalam satu musim panen, pohon durian di kebunnya ini dapat menghasilkan 300 hingga 400 buah durian lokal. Ini Desa Rantau Panjang Ulu. Oke, ini warga sini lagi nunggu durian ini, Mak ya? Iya, ini kebetulan lagi musim durian sini. Kita jadi nunggu. Iya. Sejak bulan apa ini musim durian? Sejak pertengahan Desember awalnya. Ini pertengahan kira-kira ini. Di Rantau Panjang memang banyak warga yang menanam durian, Pak? Iya, kebetulan banyak durian lokal, durian dulu ya. Karena durian ini berpuluh-puluh tahun baru berbuah. Jadi dia juga lama tahannya durian lokal ini. Kita sendiri berapa batang ini yang di kebun kita? Kita cuma 2 batang kita. Iya, cuman buahnya alhamdulillah masih agak banyak buahnya. Oh gitu, bisa sampai berapa ratus itu? Mungkin kalau diperkirakan sekitar 300 ada. Hunsiati, salah seorang pemilik kebun durian di Desa Rantau Panjang Ulu mengatakan, pohon durian yang sudah dipanen ini merupakan tanaman orang tuanya sejak 20 tahun yang lalu. Pohon durian ini mulai berbuah dan dapat dipanen baru 3 tahun terakhir. Hasil panen selain dikonsumsi sendiri, juga dijual ke pengepul untuk dijual lagi, mulai Rp5.000 hingga Rp30.000 per buahnya. Kalau dipetik sendiri, rusak, buahnya rusak. Tahun depan tidak benar lagi buahnya. Jadi kita hanya menunggu durian yang runtuh. Iya, yang bagus duriannya runtuh, makannya enak juga. Kita nanam sejak kapan, Bu? Ini, Bu? Udah lama nanam? Oh, udah lama, 20 tahunan. 20 tahun. Sudah berbuah sejak kapan, Bu? Berapa tahun terakhir? 3 tahun yang lalu. Oke. Iya. Ini kita durian yang kita dapat ini kita makan sendiri atau kita jual juga ya, Bu? Makan sendiri, sisanya dijual. Sudah kenyang, sudah makan sendiri baru dijual. Jadi dijual kemana, Bu? Ada yang ngambil atau sedikit? Ada yang ngambil. Yo. Berapaan harganya, Bu? Macam-macam, 10.000, 25.000, ada yang 35.000, ada yang Rp5.000, ada yang 15.000, macam-macam. Hampir semua warga Sumatera Selatan menyukai buah durian ini.
Buah durian dapat dimakan langsung ataupun juga dapat dibuat olahan terlebih dahulu seperti kince atau kolak durian, tempoyak, lempok, dan lainnya. Waduh Vio, aku menyesal melihat video itu. Langsung pengen ya Jadi bawaannya. pengen makan durian deh. Apalagi kalau dapat durian yang warnanya Mentega, orange ya. Aduh, enak banget. Aduh pasti enak banget. Nah masih seputar kuliner, kali ini kami akan mengajak pemirsa untuk melihat satu panganan kuliner khas dari kota Palembang. Nah kalau di daerah lain itu lagi terkenal resto in the sky atau makan di atas langit udara ya seperti itu. Nah tapi kali ini berbeda, kita akan makan pindang itu di atas air. Iya, jadi ini bakal dapat banget sensasi Palembang ya, karena makan makanan khas dari kota Palembang langsung sambil melihat ikon dari kota Palembang itu sendiri, Ampera. yaitu Jembatan Ampera. Nah uniknya makan di sini selain dari apa ya, riak airnya yang memang membuat kita tuh menjadi ada sensasi tersendiri. Sedikit berguncang. Rasanya dan juga harganya ini patut diacungi jempol. Betul. Jadi kalau memang berkunjung kota Palembang wajib banget ya untuk para pelancong berkunjung ke sini. Dibanding penasaran bagaimana suasana di sana, langsung saja ini dia untuk Anda. Belasan kapal serta ketek yang bersandar menjadi salah satu pemandangan khas di dermaga pasar tradisional 16 Ilir Palembang. Di antara jajaran kapal pengangkut barang ini, ada yang istimewa, yakni kapal yang disulap sebagai warung apung yang menyajikan makanan khas asli Palembang, yakni pindang ikan. Warung apung yang sudah ada sejak belasan tahun ini menjadi alternatif pilihan tempat bersantap di siang hari, tepatnya di bawah Jembatan Ampera. Terdapat beberapa kapal yang ditata sedemikian rupa, menyajikan kuliner dengan rasa yang sedap dan nikmat. Di sini, pengunjung dapat memilih beragam jenis pindang yang ditawarkan, seperti pindang ikan patin, pindang ikan gabus, atau pindang tulang. Selain menu pindang, terdapat juga menu lainnya sebagai pelengkap. Harga yang ditawarkan pun juga sangatlah terjangkau. Satu paket menu makanan yang terdiri dari nasi, pindang ikan, sambal, dan lalapan misalnya, hanya dijual mulai dari 20 ribuan saja. Udah berapa lama di sini? Kalau udah berapa lamanya lebih kurang hampir 30 tahun. Favoritnya apa aja makanannya? Kalau di sini menu favoritnya itu ada ikan baung sama patin bakar biasanya. Nah, yang datang itu biasa dari mana aja? Biasanya kalau udah sedang liburan itu dari banyak dari luar kota. Dari luar kota ya, Jakarta, Lampung, sama ya kota-kota sekitarnya. Kalau menunya ada 4 kayaknya, ada baung, patin, tulang, sama gabus atau toman biasanya. Harganya standar Kak. Kalau yang paling murah itu patin 20. Kalau yang paling tinggi dia ikan baung. 35.000. Sensasi makan sembari berayun di tepian Sungai Musi menjadi salah satu pesona bagi para pengunjung. Sembari menikmati hiruk-pikuk aktivitas kegiatan perputaran ekonomi di dermaga yang seolah tak pernah sepi. Browsing ya, nyari yang makanannya enak, bintangnya banyak. Dapat tawarinnya semalam di poin sebelah. Hari ini di sini ya, yang lain nyari yang lain yang di atas sungai. Dan rekomendasinya Bukwar. Ceritanya sih on spot aja, browsing di Google. Rekomendasinya sih dari rating ya. Pertama mungkin patin udah biasa makan di Jakarta ya. Terus tawon lumayan pernah lah ya. Kayak apa tuh?
makanan Bekasi itu. Nah, terus yang ini tadi apa? Baung. Nah, ini agak-agak aneh gitu, tapi ternyata rasanya emang enak banget malah. Warung apung ini bisa dikunjungi sejak pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga sore hari pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sebenarnya masih ada lagi warung apung lainnya yang berada di tepian Plaza Benteng Kuto Besak atau BKB Palembang yang tak jauh dari warung apung pasar tradisional 16 Ilir Palembang. Standar untuk kamu, jumbo untuk kita. Warung apung ini menjadi salah satu tempat untuk bersantap setelah puas menjelajahi destinasi wisata andalan di kota Palembang yang ada di sekitarnya. Karena lokasinya dekat sekali dengan Benteng Kuto Besak, Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ampera, dan tentunya Jembatan Kebanggaan Wong Kito, Jembatan Ampera. Bagaimana? Anda tertarik untuk menikmati kuliner khas kota Palembang dengan sensasi istimewa di tepian Sungai Musi? Wah, ternyata bukan pindang saja ya, namun juga banyak makanan dari khas dari kota Palembang yang diperjualbelikan di sana. Betul, pempek juga ada, terus makanan-makanan lain yang memang susah jarang ditemui Betul. Banyak bisa ditemui di sana. Jadi kalau seandainya langsung ke sana bisa langsung nyobain semuanya. Betul sekali. Dan juga pindangnya bermacam-macam loh, Vio. Bukan hanya satu jenis aja, tapi banyak seperti pindang tulang, patin. Pokoknya tinggal pilih aja karena di sana pasti lengkap. Aduh, jadi tambah lapar. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan tentunya. Kampungku akan segera kembali. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah, kalau menyebut daerah Ogan Ilir itu pasti langsung teringat akan pindangnya, terus juga sebagai sentra pembuat aisan khas dari kota Palembang. Betul, ya. Dan ada satu lagi, yaitu sebagai sentra produksi kipas yang terbuat dari bambu. Baik, jadi ini menjadi industri rumahan yang dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan bambu. Dan ini identik sekali dengan souvenir untuk pernikahan. Nah, tapi kali ini memang karena mereka adalah produsennya atau menjadi kalau bisa bilang agen lah seperti itu ya. Jadi penjualannya tidak terlalu sulit karena memang masyarakat membeli dalam jumlah yang cukup besar. Seperti yang kita tahu wedding pasti butuh nggak cuma 100-200 ya, pasti ribuan. 1000-2000 ya. Baik, kita akan melihat bagaimana sih proses pembuatan dari kipas bambu ini sendiri. Inilah cuplikannya untuk Anda. Dadah. Sudah dipinta tuh. Desa Tanjung Tambak Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Ogan Ilir, yang dikenal sebagai desa asal para pengrajin pembuat kapas dari anyaman bambu se-Kabupaten OI. Warga di sini menggantungkan hidup mereka dari usaha yang sudah digelutinya secara turun-temurun. Bahan utama pembuatan kipas ini pun mudah didapat. Karena di desa Tanjung Tambak Baru ini, bambu beragam ukuran tumbuh subur. Bahkan di sekitar pemukiman warga. Oleh karena itu, tak heran, nyaris di setiap rumah, warga membuat kerajinan tangan kipas dari anyaman bambu ini. Tim Kampungku kali ini berkunjung di salah satu rumah warga. Sambil berbincang dan bercanda, para ibu dengan piawainya menganyam bambu yang dibentuk dengan sedemikian rupa. Proses pembuatannya adalah bahan mentah bambu dipotong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, bambu dijemur dan direndam dengan zat pewarna. Usai diberi pewarna, bambu kembali dijemur di bawah terik sinar matahari. Baru kemudian dianyam, dan proses terakhir lalu dijahit. Dek lah turun-menurun lah lama lah. Dari gede-gede lah. Bu, untuk Kecamatan Tanjung Batu di Ogan Ilir ini di sini Bu, pusat penganyamannya Bu? Iya, di Tanjung Tambak Baru. Bu, untuk pemasarannya cak mana Bu? Ya, macam-macam lah deh orang belinya, dari mana-mana. Udah ngambil ke rumah-rumah ya. Dalam satu hari berapa bisa diproduksi Bu? Dihasilkan Bu? 100. Untuk satu kipas ini Bu, berapa Bu dijual Bu? 1000. Ya. 1000, 1 1000. Untuk pemasarannya, warga tidak merasa kesulitan. Karena biasanya pembeli dalam jumlah banyak akan datang ke desa mereka karena sudah menjadi langganan tetap. Jika dibeli dengan sistem borongan, tentunya harganya akan semakin murah. Nah pemirsa, jika Anda berkunjung ke Kabupaten Ogan Ilir, silahkan datang ke desa Tanjung Tambak Baru di Kecamatan Tanjung Batu untuk melihat dan membeli cenderamata anyaman bambu yang berbentuk kipas. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat langsung menyaksikan proses pembuatannya. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan dari Ogan Ilir. Baik, karena memang dijual secara grosir, nah jadi memang harganya jauh lebih murah ya ketimbang kalau seandainya kita membeli satuan gitu. Betul sekali. Baik, masih kita akan mengajak pemirsa untuk melihat di Kota Palembang, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Protokol Kota Palembang.
untuk melihat banyak sekali penjual kacamata yang ada di sana nih, Wan. Iya, jadi memang di sana itu tidak hanya menjual kacamata untuk kacamata action saja, namun juga menjual kacamata yang ada plus ya pemirsa untuk baca. Jadi memang disesuaikan saja untuk kebutuhan masyarakat di sana. Dan juga uniknya ini harganya pastinya tentunya lebih murah dibanding yang diperjualbelikan di mall misalnya. Baik, informasi selengkapnya untuk Anda adalah penjualan kacamata di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Palembang. Kawasan Sudirman, Kota Palembang dikenal sejak lama sebagai jantung Kota Palembang. Selain pusat bisnis dan perputaran ekonomi, kawasan ini juga dikenal sebagai pusat grosir di Kota Palembang. Berlokasi strategis di pusat Kota Palembang, salah satu pusat grosir yang dapat ditemukan di sini adalah kacamata. Karena lokasinya yang mudah dijangkau, grosir kacamata di kawasan Sudirman ramai dikunjungi warga, baik lokal maupun pendatang dari berbagai pelosok daerah di Sumatera Selatan. Kawasan Sudirman hanya berjarak beberapa ratus meter dari Jembatan Ampera dan Pasar 16 Ilir, yang merupakan pasar terbesar di Kota Palembang. Hal ini membuat kawasan Sudirman menjadi lebih ramai. Toko kacamata yang berjejer di kawasan Sudirman ini sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu. Bahkan, salah satu toko kacamata sudah berdiri sejak tahun 90-an. Mereka, pemilik toko kacamata pertama ini mengatakan, sebelum menjadi pusat kacamata di Kota Palembang, dahulu hanya ada 3 toko kacamata dan semakin meluas saat ini. Oh, nggak ada sama sekali. Kalau dulu sendirian benar kalau di sini, malah yang di sana sih yang rame yang di Deret Rustam Effendi. Nah itu sebenarnya yang udah ada berapa toko. Kalau yang di sini memang waktu itu misal sendiri kita, yang toko kacamata ya, yang grosir di sini. Nah semenjak yang kita buka, ya banyak jadi ada yang tambah lagi toko yang sebelahnya kan. Jadi sebenarnya itu juga yang buat jadi mungkin orang-orang tahu, masyarakat taunya ini tempat sentralnya kacamata karena semakin banyak toko yang buka juga kan. Saat ini banyak toko kacamata sudah berjejer di kawasan Sudirman. Beragam pilihan model kacamata bisa ditemukan di sini. Penjualannya tidak pernah sepi pembeli. Rata-rata dalam satu hari minimal ada sekitar 10 pelanggan yang membeli kacamata. Selain karena pilihan yang beragam, harga yang ditawarkan untuk satu set kacamata juga cukup terjangkau. Mulai dari 150 ribuan hingga 500 ribu rupiah, tergantung bentuk dan kualitas yang diinginkan. Kalau ini beli kacamata, lensanya ini fotokromik dan anti radiasi. Kenapa sih Kak nyari kacamata di sini Kak? Udah langganan sih Kak, udah nyaman juga, udah kurang lebih udah berlangganan udah 2 tahun mungkin, 2 tahun lebih. Iya, ya jadi udah di sini ya? Udah nyaman lah gitu Kak. Nah, kira-kira kenapa tuh Kak? Apa yang bikin nyaman di sini Kak? Ya, karena mungkin pilihannya banyak atau pelayanannya seperti apa? Pilihannya juga banyak, terus pelayanannya enak kayak gitu, ramah-ramah semua kayak gitu. Oke, nah untuk kisaran harganya menurut Kakak masih worth it sih Kak menurut saya Kak. Di sekitaran harga yang masih ramah di kantong lah. Toko kacamata di kawasan Sudirman selalu buka setiap hari, dari pagi hingga sore. Letaknya yang berada di pinggir jalan Sudirman mempermudah Anda untuk mencari kacamata dengan berbagai pilihan.
Wah, ternyata model-model yang diperjualbelikan di Jalan-jalan Sudirman itu up to date ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi banyak model, terus bentuknya juga beragam yang bisa menjadi pilihan. Dan yang tak kalah penting, kualitasnya sudah pasti dijamin. Tidak kalah dong. Karena toko ini sudah beroperasi puluhan tahun yang lalu, jadi sudah sangat berpengalaman untuk membuat dan menjual kacamata. Betul sekali. Baik pemirsa, kami akan menghadirkan 2 informasi terakhir tentunya untuk pemirsa dari daerah yang ada di Sumatera Selatan. Usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Kampung. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus, bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri, agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional. Pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia, dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Hingga saat ini, Hari Siaran Nasional telah menginjak masa 88 tahun sebagai saksi dunia penyiaran Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah Analog Switch Off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ASO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.
Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Kampungku. Nah selanjutnya kita akan kembali lagi ke Kota Palembang, di mana di salah satu daerah di Kota Palembang, yaitu di daerah Talang Kelapa, ini terdapat pasar yang namanya Pasar Kalangan. Baik, dinamakan Kalangan karena memang pasar ini tidak buka setiap hari. Jadi buka hanya hari Minggu saja. Betul. Dan uniknya lagi, kalau biasanya pasar itu bukanya di pagi hari, misalnya subuh sampai jam 10 itu pasar biasa. Tapi kalau ini Pasar Kalangan bukanya pukul 1 siang hingga Sampai pukul 5 sore. Betul. Dan juga yang diperjualbelikan di Pasar Kalangan ini bermacam-macam, bukan hanya seperti sayur mayur, buah-buahan, namun juga ada baju, ada mainan. Ada pernak-pernik juga ya. Betul sekali. Baik, inilah informasi selengkapnya untuk Anda dari Talang Kelapa, Kota Palembang. Beginilah suasana perkampungan yang ada di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar. Kelurahan Talang Kelapa merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Kelurahan ini terletak di Jalan Kelapa Gading Raya, Perumnas Talang Kelapa, Palembang, dan berada di daerah penghujung Kota Palembang yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyuasin. Padatnya penduduk yang bermukim di sini menjadi daya tarik bagi para pedagang untuk menjual barang dagangannya. Hal inilah yang menjadi inisiasi untuk membuat pasar kalangan tradisional yang berada di poros tengah pemukiman warga. Lebih kurang hampir 5 tahun, karena untuk menunjang ekonomi masyarakat di samping menolong pedagang-pedagang dan warga di sini untuk bermudah belanja sembako. Berarti kami anggap murah di sini. Jadi alhamdulillah rakyat sini, warga di Gria Repari Indah ini, terutama RT 94 dan 83 merasa tertolong dengan adanya pasar. Awal mulanya mungkin keinginan masyarakat itu pengen belanja ke pasar. Jadi aspirasi masyarakat ini didengar kawan-kawan yang jualan. Di salah satunya warga sini kan ada jualan juga. Ngajak kawan-kawannya ke sini. Makanya terbentuk kalangan ini membantu masyarakat di sini, hiburan juga, Pak. Bang sini kan jarang jauh nak ke pasar, nak bawa kosnya. Kalau sini jalan kaki, Pak. Pasar tradisional atau yang sering disebut kalangan ini hanya dibuka seminggu 1 kali, yakni setiap hari Minggu siang dari pukul 13 sampai pukul 17 petang. Penjual di pasar di sini cukup lengkap, mulai dari penjual pakaian, sayur mayur, buah-buahan, makanan, dan sembako yang menjadi kebutuhan pokok warga dengan harga yang ramah di kantong, lengkap dengan seni tawar-menawar khas pasar tradisional. Aktivitas pedagang mulai bergeliat setiap Minggu siang. Penjual bersiap menata bermacam barang dagangan karena hanya dibuka beberapa jam. Pedagang memiliki cara tersendiri untuk menarik pembeli dengan menggunakan media seadanya yang mudah untuk dibongkar pasar. Dari jam berapa Kak buka? Dari jam 1. Dari jam 1 Kak? Ya. Sebelumnya buka di mana Kak? Talang Tutu. Oh, Talang Tutu. Ya, dari Talang Tutu melanjut ke sini. Sudah lama Kak jualan sini Kak? Sudah lama juga. Awal-awal berjualan di sini, awal mulanya kayak mana Kak? Atau sebelumnya ada penjualannya dikit, dan pedagangnya dikit-dikit, habis itu banyak atau cak mana Kak? Ya kalau awal dulu pedagang dikit, dan lagi pembelinya dikit. Nah sekarang alhamdulillah kan pedagangnya banyak, pembelinya sekolah banyak juga. Biasanya menjelang pukul 13 siang, warga sekitar sudah mulai datang, baik untuk membeli kebutuhan sehari-hari atau justru hanya melihat barang dagangan yang dijual yang kerap berubah-ubah setiap minggu. Di Mutiara Talang Kelapa. Mutiara Talang Kelapa. Sengaja datang ke sini? Iya, mau belanja emang. Mau belanja. Kalau menurut Ayu ada kalangan seminggu sekali ini kayak mana pendapatnya?
sebenarnya sangat membantu ya, karena kita lepas ini jauh buat belanja ke pasar kan, jadi kalau ada setiap minggu kayak gini emang membantu sih. Cuma agak lokasinya aja yang kurang ya. Lebih dekat artinya kalau belanja yuk? Ya lebih dekat. Biasanya kan kita mesti ke Talang Kelapa atau ke Pasar 12 gitu kan, tapi berhubung ini ada Kalangan jadi kita di sini. Jika petang di hari Minggu telah tiba, hal ini juga menandakan akan berakhirnya geliat ekonomi di tempat ini. Pedagang kembali menyusun barang dagangan mereka dan membersihkan tempat berjualan seperti sedia kala. Keberadaan Pasar Kalangan tidak hanya menjadi poros perputaran ekonomi bagi warga di Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, tetapi juga menjadi media untuk berinteraksi sosial antar warga yang mayoritas pendatang, sehingga dapat tercipta relasi antar warga. Wah, ternyata masyarakat sendiri itu sangat antusias ya menyambut Pasar Kalangan ini. Betul, jadi dari hari Senin sampai Sabtu itu ngumpulin uang, hari Minggu ke Kalangan. Baik, itu yang unik ya, kalau Kalangan itu memang menjadi salah satu yang ditunggu oleh masyarakat di sana. Betul sekali. Tempatnya juga tidak jauh dari pemukiman warga, sehingga memudahkan warga untuk menuju ke sana nih, Pak. Iya. Baik, dan kali ini kita akan kembali untuk membahas Raja Durian. Tapi kali ini berbeda dari Kabupaten Musi Banyuasin. Kita akan melihat bagaimana sih penjualan durian yang ada di sana. Betul, karena kita tahu bahwa memang durian dari Musi Banyuasin juga lumayan terkenal ya. Baik, nah yang membuat berbeda dari informasi kali ini adalah masyarakat yang membeli durian di sana itu langsung diajak makan di kebun durian. Jadi sensasi makan durian itu dapat banget langsung ya. Langsung jatuh dari pohon langsung dimakan. Jangan aja di bawah pohon banget, bahaya Vio. Bahaya juga sih. Baik, pemirsa, inilah informasi selengkapnya untuk Anda. Musim durian telah tiba. Momen ini tentunya sangat dinanti bagi pecinta buah kulit berduri yang rasanya legit ini. Saat musim durian akan ditandai dengan banyaknya pedagang yang menggelar dagangannya baik di jalan lintas maupun di perkotaan. Hal tersebut sudah menjadi pemandangan biasa setiap tahunnya. Mak putus aja sudah, Mak. Kirim ke meja kamu. Namun, apa rasanya jika Anda membeli buah durian langsung dari kebunnya? Tentunya ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Selain bisa langsung menikmati buah durian, di sisi lain pengunjung bisa menikmati suasana di bawah rindangnya pepohonan sambil menyantap buah durian yang baru jatuh dari pohonnya. 3 motor, kami 2 mobil. Kok mobil? Di Musi Banyuasin, tepatnya di Desa Ulak Teberau, Kecamatan Lawang Wetan, ternyata ada sebuah perkampungan yang sangat dekat dengan kebun durian, di mana warga desa ini menerima pendatang, baik dari wilayah Muba maupun dari luar daerah Muba, yang ingin mencicipi buah durian matang yang langsung jatuh dari pohonnya. Betul guys, seneng ya. Hanya dengan biaya 15 hingga 20 ribu rupiah saja, Anda sudah bisa menikmati buah durian segar yang masak dari pohon. Salah satu pengunjung mengaku jika dirinya sengaja datang ke desa ini hanya untuk mencicipi buah durian yang terkenal rasa manisnya. Memang tiap tahun tradisi begitu. Ya kalau lagi musim, ya pasti kesini beli langsung ke kebunnya ya petaninya. Karena memang lebih murah dan juga memang buah itu langsung jatuh ke bawah. Iya sekalian jalan-jalan. Langsung, ya duriannya memang enak langsung kan. Langsung. Kalau di Palembang mahal. Oh jadi beli di sini? Iya lemak langsung. Keluarga. Sama siapa aja kesini Pak? Sama anak cucu, anak menantu. Anak menantu, ke sini semua. Iya.
Sukanya kadang durian yang jenis apa? Nah, kalau durian itu basing jenis itu. Tapi tahun ini gimana Pak hasilnya durian? Nah, kalau melihat posisi sekarang hasilnya kurang memadai, Chan. Kurang. Iya. Kenapa Pak? Cuaca atau gimana? Dari cuaca ini. Keadaan ini ada virus. Ganggu tanaman Pak ya? Iya. Hasilnya nggak maksimal? Nggak maksimal. Pemilik kebun mengaku sudah menjadi tradisi di desanya. Jika musim durian tiba seperti saat ini, warga berdatangan untuk menyantap durian langsung di kebunnya. Musim durian adalah musim yang dinanti, yang membawa berkah bagi warga sekitar. Per biji rata 15.000. 15.000 itu rata ya Pak ya? Besar kecil Pak ya? Kalau yang kecil lah, iya ya. Yang kecil 5.000-an. 5.000-an yang besar. Sehari dapat berapa Pak? Wah, kalau ada yang angin nih 20-an. 20.000 biji. 20 biji. Dan lagi sepi Pak? Mungkin paling 10. Tidak di Bangkas. Di Bangkas. Baik, jadi kalau ke Muba, kalau pengen makan durian, langsung makannya di kebun durian. Nggak perlu lagi cari-cari tempat untuk makan. Betul. Jadi pas banget udah makan pindang khas Muba, makan durian khas Muba. Mantap banget. Baik, pemirsa, tidak terasa 1 jam sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi dari beragam daerah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kembali kami ingatkan Anda yang ingin kampungnya kami ekspos atau tempat-tempat uniknya yang kami ekspos, untuk menghubungi nomor dari tim Kampung Kuta Peres Sumatera Selatan yang tertera di bawah ini. Betul, dan juga selalu menjaga protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan. Baik, kami berdua mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. TVRI Media, nomor 1 bangsa. Sampai jumpa.